Bayangin lu usia 19 tahun dan lu masuk ke semifinal Piala Dunia Catur Wanita, tapi yang lu hadapin di semifinal adalah mantan juara dunia catur sekaligus penantang di edisi sebelumnya untuk gelar juara dunia. Yes, kita akan bahas Divya Desmus, pecatur India, berhadapan dengan Tan Zongyi di semifinal Piala Dunia Catur Wanita yang sedang berlangsung di Batumi, Georgia saat ini. Teman-teman, mereka bermain dengan format 2 kali catur klasik. Lu berhak pegang buah putih sekali, buah hitam sekali. Kalau seri, lu akan lanjut ke format catur yang lebih cepat. Like dulu video ini, jangan lupa di-share dan di-subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube ini, RL Chess, supaya kalian lebih jago main catur. Kalau lu pengen beli buah catur atau peralatan catur lainnya, lu tinggal klik link yang ada di deskripsi gue. Sekalian bantuin gue supaya gue terus maju dan berkembang, guys. Divya Desmus, Tan Zongyi. Di semifinal lainnya ada Li Tingjae dari Tiongkok berhadapan dengan pecatur India juga, Koneru Humpi. Di game pertama mereka remis, Divya pegang buah putih di game kedua. Mulai dengan langkah E4, kemudian dijawab Sicilia, kemudian kuda F3, hitam E6. Kemudian putih C3. Yes, anak 19 tahun ini bermain dengan variasi alapin. Ya, tidak terlalu populer ya guys ya, tapi kalian bisa lihat dan bisa meniru gerakan dari Divya Desmus. Walaupun pecatur wanita, tapi elonya 2463 guys. Kuda ke petak F6, putih E5, hitam kuda ke petak D5, kemudian D4. Makan, kemudian dimakan lagi, dan kemudian hitam D6. Nah, ada langkah menarik berikutnya yaitu A3, langkah propilaksis atau pencegahan ide hitam ke petak B4. Nah, jadi kalau lu nonton channel ini, lu bakal tahu istilah-istilah dalam permainan catur supaya lu lebih dibilang expert guys. Pion makan pion E5, dimakan lagi, kemudian bishop ke petak E7, putih bishop D3, hitam kuda D7. Kemudian putih lanjutkan dengan rokade, hitam B6. Putih kuda B ke petak D2, hitam kuda C5. Ya, Divya nggak mau mundur ke sini karena ada ancaman bishop A6, ide hitam, dia lebih jaga diagonal dari E2 ke petak A6. Tapi langkah menarik dimainkan oleh hitam dengan mundur kuda C7, membuat putih unggul dalam posisi ini. Harusnya bishop E7 aja ya. Kemudian putih mainkan B4, hitam kuda D3. Putih kuda E4, ancam kuda, kuda ditukar dengan bishop. Makan lagi dengan queen, menolak pertukaran. Harusnya di sini putih lebih bagus makan queen ya. Kemudian hitam bishop E7. Putih mengancam menteri dengan benteng, hitam kuda D5. Langsung dimakan lagi oleh putih. Nah, hitam nggak mau makan dengan bishop karena ada kuda C3, dia makan dengan pion. Kemudian putih kuda G3, hitam lanjutkan dengan rokade. Teman-teman, coba lihat posisinya. Secara teori kan dikatakan, kalian masih ingat, sepasang gajah lebih bagus daripada sepasang kuda dalam permainan terbuka. Tapi jangan lupa, lihat posisi sekarang. Ya, kita bisa lihat bahwa gajah hitam keduanya pasif ya, sehingga dikatakan ini lebih bagus untuk putih. Apa ide kalian kalau jadi putih? Putih mainkan langkah kuda D4, hitam benteng C8, putih queen B2. Nih. Hitam mainkan benteng E8, putih kuda G ke petak F5, hitam bishop F8. Kemudian putih kuda ke petak B5, hitam benteng E6. Kemudian putih makan pion A7 ya, karena takut ancaman ini ya. Hitam benteng C4, putih balik, takut kena trap kudanya. Hitam benteng E4 ancam pion. Putih kuda B ke petak D4, dikasih pion E5, tapi hitam gak berani makan, karena kalau dimakan ada jawaban putih kuda G3 ancam benteng di petak E4. Kalau bentengnya kabur, maka dilakukan sacrifice naik, kuda ancam queen dan benteng, tapi sekaligus queen juga ancam benteng. Jadi rugi ya buat hitam, kalau dimakan ditukar tuh kuda sama bentengnya. Tan Zongyi akhirnya milih benteng E8. Sisa waktu 5 menit. Baru 25 langkah. Divya mainkan langkah menjaga pion. Unggul 1 pion guys. Game dilanjutkan dengan ancaman kuda. Kemudian kuda G3, benteng C4 dijaga. Kemudian menteri C7, putih naikkan benteng. Gajah G7, putih benteng AE1, hitam D4. Putih kuda E4, hitam D3. Sebenarnya dalam posisi ini, di mana Divya terpojok ya, dengan sisa waktu di bawah 1 menit, Tan Zongyi memiliki keunggulan cukup besar. Tapi dia nggak bisa convert jadi menang. Setelah putih mainkan kuda D6, coba tebak, apa langkah yang harusnya lu mainin kalau lu jadi hitam guys? Yes, Tan Zongyi tidak menemukan langkah winning move-nya, yaitu benteng G4. Ya, dia tidak berani korbankan benteng, padahal di sini ada
langkah seperti permainan Michael Tal. Dia kasih queen, tapi bisa skak, raja geser sini checkmate, raja geser, benteng H2, checkmate tidak akan tercegah. Yes, teman-teman, nervous pastinya yang menjadi alasan kenapa dia tidak melihat langkah ini. Sleep calculation, dia lebih pilih langkah kuda dimakan di bishop. Ya, Divya selamat kali ini, dia makan dengan pion, waktunya naik juga. Kemudian hitam makan benteng, putih makan benteng E8. Hitam nggak mau makan sini karena pionnya hilang juga, percuma. Dia main menteri C6, putih makan pion. Kemudian benteng C2 dimainkan, putih menteri 4, terjadi pertukaran dan game lanjut ke babak endgame. Tan Zhongyi terdesak kali ini. Ya, karena gamenya cukup panjang ya teman-teman, aku coba cepetin aja ya. Bishop H6, kemudian skak, raja G7, dan A4. Putih unggul pion. 2 pion tapi ada double pawn. Bishop D2, kemudian kuda D5, ancam pion di petak B6, hitam benteng B2, kunci pion di petak B4, putih raja G2, benteng B1 ditunggu, E6 dorong, makan, kemudian dimakan lagi, B5 dimainkan, langkah menarik. Kemudian putih skak dulu, raja ke petak H7, makan pion B5, makan B4, dan kemudian benteng ke petak B7. Benteng B2, kemudian kuda ke petak F6, G5. Dikasih nih pion, tapi nggak berani makan pakai benteng karena ada raja G6. Nah, di sini harusnya Divya bisa kuda G4, kuda E5, dan kuda C4 untuk bantu pion promosi. Tapi dia lebih pilih kuda E4. Akhirnya hitam bisa mengecilkan keunggulan putih dengan bishop A5. Benteng B8, raja H5 naik. Langkah ke-50 raja H3, hitam benteng B3. Game lanjut lagi. Ya, dimana kemudian putih memberikan pion di petak B5, tapi ada ancaman ide checkmate di sini dengan benteng C6 dengan tujuan ke sini. Kalau di G4 nanti F4, takut hitam, gak berani, akhirnya hitam lebih pilih cari aman. Game kemudian lanjut sampai langkah ke-60 dan terjadi pertukaran kuda dan bishop. Dan endgame ya. Walaupun unggul 2 pion tapi putih memiliki double pawn. Dan akhirnya Divya menemukan ide yang brilian dengan korbankan pion. Ya, tadi pada saat H4 nggak berani hitam untuk makan karena percuma juga. Pion ini akan ngebantu promosi. Ya. Kemudian game dilanjutkan dengan upaya putih mengorbankan pion F4, dimakan dengan pion, dan kemudian raja G4. Kalau dimakan pakai benteng, benteng C7 bisa B7 ya. Rajanya ada di back rank guys. Masuk langkah 70, kemudian putih di sini mengunci pion di petak B7 untuk satu langkah lagi promosi. Tapi sayang sekali ketika sebenarnya posisi jadi seimbang, ya, dan putih coba membantu pion promosi di petak B7, hitam tidak menemukan langkah yang tepat kembali, tepatnya pada posisi ini. Coba, kalau kalian jadi buah hitam, apa langkah yang tepat pada posisi ini, guys? Ya, Tan Zhongyi tidak menemukan langkah yang tepat, yaitu benteng B3. Ketika putih coba bantu pion promosi, maka bisa di-skak terus. Ketika ditutup benteng C7, bisa benteng B3. Kalau promosi, karena kuncinya di sini, raja hitam bisa ngambil pion ini. Nah, tapi sayang sekali karena nervous mungkin dia lebih pilih raja H3 dan ini berbeda, guys. Karena putih bisa promosi pion sekaligus membatasi pergerakan raja. Ketika raja hitam mengancam, ini sudah terlambat karena raja dekat dengan pion F3. Apabila game dilanjutkan H3, raja E4, H2, dan kemudian benteng B1, ke sini dimakan, di sini dimakan. Makan lagi raja G3, raja G1 dorong pion F4. Divya akhirnya menang di langkah ke-101 dengan raja D5. What a game. Dan di game lainnya semifinal, Koneru Humpi menang. Artinya akan terjadi final 2 India bertemu. Gila nggak guys? India semakin maju aja dengan percaturan mereka, dan mereka sebentar lagi akan ciptakan monster pecatur wanita ya. Divya bisa jadi akan memenangkan FIDE World Cup nih teman-teman. Tapi Koneru Humpi juga justru memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Mereka akan bertanding besok tanggal 26 jam 6.15 malam waktu Indonesia Barat di Batumi, Georgia. 2 kali format catur klasik. Siapa yang menurut kalian akan jadi juara? Yang menang akan dapat $50.000, yang kalah $30.000.
Tapi Divya sudah mengantongi norma Grandmaster guys. Norma Grandmaster pria ya. Nah, apakah Divya yang akan keluar sebagai juara guys? Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel RL Chess. Aku tunggu kalian join di RL Chess Academy dan aku latih kalian untuk jadi lebih jago lagi.